Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali. Pernah nggak kalian bertanya-tanya, kenapa di zaman Pak Harto dulu, partai politik cuma ada 3, tapi sekarang jumlahnya bisa puluhan? Apa yang sebenarnya terjadi di balik perubahan itu? Di video kali ini, kita akan telusuri perjalanan sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia, mulai dari Orde Lama, Baru, dan Reformasi, sampai kondisi terkini. Yuk, langsung kita saja mulai videonya. Kita mulai dari era Orde Lama, masa pemerintahan Presiden Soekarno tahun 1945 sampai 1966. Di awal kemerdekaan, sistem kepartaian Indonesia menganut multipartai yang sangat terbuka. Siapa saja boleh mendirikan partai. Puncaknya terjadi pada tahun 1955. Pemilu pertama sekaligus dikenang sebagai pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia. Pemilu ini diikuti lebih dari 20 partai, organisasi massa, bahkan calon perseorangan, dengan 4 partai yang mendominasi perolehan suara, antara lain ada PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Sayangnya, sistem multipartai yang sangat bebas ini justru memicu ketidakstabilan politik. Pemerintah silih berganti dalam waktu yang sangat singkat. Akhirnya, lewat dekret Presiden 5 Juli 1959, Soekarno membubarkan Dewan Konstituante dan kembali ke UUD 1945, sekaligus memberlakukan sistem demokrasi terpimpin. Sejak saat itu, ruang gerak politik mulai dipersempit demi menjaga apa yang disebut sebagai stabilitas nasional. Memasuki era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto tahun 1966 sampai 1998, sistem kepartaian mengalami penyederhanaan besar-besaran. Setelah pemilu 1971 yang masih diikuti 10 partai, pemerintah menjalankan kebijakan fusi partai politik pada tahun 1973. Partai-partai berbasis Islam seperti NU, Parmusi, PSII, dan PERTI digabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Partai-partai nasionalis dan Kristen seperti PNI, IPKI, dan Parkindo, Partai Katolik, dan Murba digabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Sementara itu, golongan karya atau Golkar tetap berdiri sebagai kekuatan politik utama pemerintah. Kebijakan ini kemudian dikuatkan lewat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya. Sejak itu, hanya 3 peserta yang diizinkan ikut pemilu, yang digelar rutin setiap 5 tahun. Namun, praktiknya cenderung terkontrol dan Golkar nyaris selalu keluar sebagai pemenang, sehingga Soeharto terpilih kembali sebanyak 6 periode berturut-turut. Stabilitas politik memang tercipta, tapi kebebasan berdemokrasi masyarakat menjadi sangat terbatas. Krisis ekonomi dan gelombang tuntutan reformasi memaksa Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Inilah titik awal era reformasi. Kebebasan berpolitik kembali dibuka lebar lewat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum. Hasilnya luar biasa. Pemilu dengan jumlah tertinggi sepanjang sejarah pemilu Indonesia, jauh berbeda dari 3 partai di era Orde Baru. Reformasi juga membawa perubahan penting lain, yaitu pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat yang pertama kali dilaksanakan pada pemilu 2004. Sejak saat itu, Indonesia mengadopsi sistem multipartai terbuka yang kita kenal hingga hari ini. Lalu, bagaimana kondisinya sekarang? Sistem kepartaian dan pemilu Indonesia saat ini diatur terutama oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pada pemilu tahun 2024, ada 17 partai politik nasional ditambah 6 partai lokal Aceh yang menjadi peserta. Salah satu perkembangan hukum paling penting justru terjadi belakangan ini. Pada awal 2025, lewat putusan nomor 2 PUU 22 tahun 2024, Mahkamah Konstitusi menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20% yang selama ini diatur dalam pasal 222 UU Pemilu. Dengan putusan ini, ke depan setiap partai politik peserta pemilu berpeluang mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sendiri tanpa syarat ambang batas kursi atau suara seperti sebelumnya.
Jadi, dari perjalanan ini, kita bisa lihat bahwa sistem kepartaian Indonesia terus berubah mengikuti dinamika politik dan kebutuhan bangsa. Dari multipartai yang bebas, disederhanakan menjadi 3 partai, lalu terbuka kembali di era reformasi hingga terus berkembang sampai hari ini. Terima kasih dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.